Eh, saya mau ke Ibu Irma. Bu Irma, kekhawatiran tadi mantan Panglima ya Pak Gatot Nurmantio misalnya mengatakan ini contoh dibongkarnya patung diorama para penumpas G30 SPKI dulu juga salah satu tanda-tanda, dan ini mengkhawatirkan tidak menurut Bu Irma? Iya, kalau menurut saya sih Pak Gatot lebay ya, nggak seperti itulah ya. Kalau dikatakan kita khawatir, betul. Tapi pertama saya ingin meluruskan dulu bahwa eh, PKI di Indonesia itu bukan ateis, tidak, karena dia PKI di Indonesia itu bukan ideologi, tapi partai politik. Oke. Maka semua orang-orang PKI di Indonesia itu beragama semua. Iya. Ya, maka semua orang-orang PKI di Indonesia itu yang menjadi PKI itu semuanya beragama. Mereka beragama. Banyak yang muslim loh, yang banyak yang muslim, banyak juga yang non muslim, semua agama ada di situ. Jadi dia bukan ideologi, tapi partai politik. Itu yang harus diluruskan dulu positioningnya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi bahwa di dunia hari ini gitu ya, nggak ada orang yang mau jadi komunis. Cina saja hari ini memang ya sistem ketatanegaraan Cina itu masih komunis karena mereka tidak mungkin bisa menjadi yang lain gitu ya, karena dengan besarnya penduduknya itu harus ada otoritas yang kuat supaya tidak pecah. Ya, maka kemudian dipertahankanlah sistem itu. Tapi kita lihat bagaimana sistem ekonomi Cina hari ini, kapitalis. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hari ini yang komunis murni saya nyatakan di sini bahwa yang komunis murni sekarang di negara di dunia ini hanya Korea Utara. Tapi bisa kita lihat bagaimana kehidupan di Korea Utara ketika mereka menjadi komunis. Sangat miskin, sangat tertekan, dan diisolasi oleh dunia. Nah, mana ada orang yang sekarang negara yang mau jadi komunis lagi. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat saya sampaikan seperti ini. Kalau ada komunitas seperti yang Bu Husnul tadi bilang, 1-2 orang atau 3 orang. Bahkan di DPR tadi katanya. Ya, saya nggak bilang di DPR ya, saya nggak mau bicara itu. Ada orang per orang misalnya yang mungkin gitu ya, karena dendamnya misalnya orang tuanya dibunuh gitu ya, tanpa tanpa pengadilan dan lain sebagainya, kemudian mereka mendendam sampai hari ini misalnya, saya kira itu hal yang manusiawi. Tetapi hari ini kalau kita selalu bicara isu komunis itu selalu diungkap setiap tahun, isu ya, yang namanya isu pasti ada yang buat, gitu. Namanya isu, ada yang buat pasti. Nah, untuk apa dia buat? Kemudian untuk apa setiap tahun dia gaungkan terus hal-hal seperti ini? Yang pertama, ada pesan positif di sini, bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Tapi yang kedua yang harus kita pahami juga bahwa di Indonesia ini insya Allah PKI nggak akan tumbuh. Satu, Indonesia 90% beragama Islam. Dan yang kedua, di Indonesia tuh rata-rata mohon maaf semuanya beragama. Dan yang ketiga, orang Indonesia sudah tahu ya, mau jadi komunis itu pasti akan jadi seperti Korea Utara. Jadi nggak akan ada lagi lah yang berkeinginan untuk menjadi komunis menurut saya. Jadi sebagai pelajaran, sebagai pengingat, sebagai kewaspadaan, saya kira nggak ada masalah. Saya mau dari Mbak Asfi. Mbak Asfi sendiri melihat isu komunis yang kemudian ada selalu berulang di September, itu seperti apa sedikit dulu? Ya, ini menarik ya, karena memang LBH sendiri, YLBH itu pernah di stigma liberal, pernah di stigma komunis, pernah di stigma Taliban. Orangnya masih sama, nggak ganti-ganti, tapi bisa jadi komunis dan Taliban dan liberal. Itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal, yang nuduh nggak belajar, tapi kok dimakan gitu sama publik. Artinya yang saya mau mengatakan, ini memang jadi komoditas politik yang tidak habis-habis, begitu ya. Dan sebetulnya ini memang ada beban sejarah sebetulnya, tapi saya nggak berhak ngomong lebih lanjut, tapi saya mau mengatakan sejarawan di seluruh dunia itu kemudian banyak sekali disertasi yang mengatakan ada 5 versi sebetulnya tentang peristiwa 65. Satu itu PKI, kedua itu konflik internal Angkatan Darat, itu Soekarno, dalangnya gitu ya, itu Soeharto, dan itu CIA. Dan CIA juga sudah mengungkap dokumen, kita jangan lupa waktu ada perang dingin ya, ini soal ekonomi politik pada akhirnya, dan Soekarno menasionalisasi banyak tambang di Indonesia, nah itu saja tentu saja mengkhawatirkan pemilik modal. Jadi ada nuansa seperti itu, dan ketika
kita meneliti satu-satu, maka cerita yang berikutnya itu bisa sangat berbeda. Bukan saya mau mengatakan PKI tidak ada, karena waktu itu PKI adalah partai yang resmi kan, diperbolehkan gitu. Nah tapi siapa yang sebetulnya betul-betul menjadi dalang pada tahun 65 itu para sejarawan masih berdebat dan tidak ada yang berani mengatakan, saya baru ngecek nih kepada teman saya. Jadi sebetulnya siapa sih dalangnya? Dia nggak berani bilang. Temennya cek ke siapa ini tadi? Nggak, teman saya akademisi ya, Oke. doktor yang meneliti soal 65, Ya. yang sering mengungkapkan tentang pelanggaran HAM 65 itu pun dia nggak berani bilang. Oke. Yang mana dari 5, dia cuma bilang ada 5 versi itu. Jadi mungkin kita butuh beberapa tahun lagi dan saya pikir waktunya akan semakin dekat ya, karena dokumen-dokumen CIA sudah tersiar, kemudian banyak disertasi-disertasi dan mungkin juga dalangnya nggak tunggal juga gitu, ada banyak faktor. Oke, pertanyaannya adalah saya juga ingin tanya ke Mbak Devi, kalau memang Partai Komunis Indonesia sudah tidak ada lagi di Indonesia, apakah sekarang isunya berubah ke bagaimana isu ideologi itu dimainkan atau berputar sesaat lagi ya Mbak Devi ya, tetap di Perempuan Bicara?